Halo, selamat pagi. Selamat datang semuanya kepada Bapak Ibu para partisipan di pagi hari ini. Pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Hari. Baik Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera bagi kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi Bapak Ibu, dan tentunya pagi ini saya akan mengucapkan salam properti dari Citra Garden BMW. Saya Samsul Bahrianto selaku host pada acara online Talkshow pagi hari ini yang nantinya akan bersama menemani Bapak Ibu sepanjang acara ini berlangsung. Acara ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam ke depan. Pada acara ini ada beberapa sesi yang akan kita saksikan bersama. Pertama yaitu sesi penjelasan dari narasumber, yang kedua adalah sesi tanya jawab, dan yang ketiga adalah tentunya sesi yang kita tunggu-tunggu semuanya, yaitu sesi pembagian door prize. Sesi pembagian door prize ini akan kami bagikan secara bertahap dengan kriteria yaitu pertanyaan terbaik dan juga kepada Bapak Ibu partisipan yang tetap setia mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Baik, kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan bergabung pada acara online talkshow pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih kembali dan tetap terus ikuti perbincangan kita pagi hari ini karena nantinya akan disampaikan banyak informasi, tips, solusi, dan juga kejutan-kejutan lainnya sesuai dengan tema kita pada pagi ini, yaitu desain rumah minimalis dan elegan, yang nantinya akan disampaikan oleh dua narasumber kita, yaitu dari yang selama ini kita sudah melakukan acara online talkshow. Ini adalah acara online talkshow yang kedua. Dan tentunya nanti sebagai rasa ucapan terima kasih dan apresiasi kepada para Bapak, Ibu, dan para partisipan semua, nantinya akan kami bagikan 5 voucher e-money yang akan kami bagi-bagikan. Untuk langsung saja ya, supaya tidak berlama-lama, telah hadir bersama kita yaitu Bapak Yan. Telah hadir bersama kita Bapak Yan Hari Purnomo ST. Selamat pagi Pak Yan. Halo Pak Yan. Halo, selamat pagi Pak Samsul. Oke, terima kasih Pak Yan yang sudah hadir. Jadi Pak Yan sudah siap nih untuk membagikan tips kepada kita semuanya. Baik para Bapak Ibu semuanya, untuk mengikuti acara online talkshow pagi ini, selain bisa diakses via Zoom, juga bisa mengikutinya di live Instagram Citra Garden BMW dan channel YouTube Citra Garden BMW. Jadi kita live streaming di 3 media. Semua bisa mendapatkan informasi seputar Citra Garden BMW secara online talk show. Jadi dengan sangat mudah. Baik, tema kita pada pagi ini adalah tips desain rumah minimalis dan elegan, dan narasumbernya sudah hadir, Pak Yan Hari Purnomo ST juga sudah hadir bersama kita, dan kita tentunya akan melanjutkan acara ini. Oke, Pak Yan, selamat pagi Pak Yan. Selamat pagi Pak Samsul. Oke, baik, saya memastikan kembali bahwasannya koneksi kita tersambung dengan baik ya, karena Pak Yan ini topik yang akan Pak Yan sampaikan kali ini banyak ditunggu-tunggu loh Pak. Ya, tema kita pagi ini adalah tips desain rumah minimalis dan elegan. Berbicara desain rumah tentunya hal yang sangat penting ya. Narasumber kita akan menjelaskan semuanya.
So, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Oke. Sedikit saya akan sampaikan profil tentang Pak Yan Hari Purnomo. Jadi beliau adalah alumni Universitas 11 Maret Solo, sudah banyak memiliki pengalaman dan berkarya sebagai konsultan arsitek serta di developer ternama di Indonesia. Saat ini, Pak Yan Hari Purnomo menjabat sebagai in-house arsitek Ciputra Group dan tentunya sudah sangat banyak karya-karya beliau yang dalam membangun konsep rumah dan bangunan. Selanjutnya ada narasumber kedua yaitu Bapak Fembrianto SH. Coba dulu sapa Pak Fembrianto SH, apakah sudah hadir juga bersama kita? Selamat pagi Pak Fembrianto. Selamat pagi Pak Samsul, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak, senang sekali Pak bisa dengar suara Bapak dengan jelas dan di monitor juga kelihatan juga Bapak cerah banget nih Pak. Gambarnya, fotonya. Jadi udah siap ya Pak. Pada pagi hari ini Pak Fembrianto akan menyampaikan sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Tentunya saya perkenalkan dulu deh siapa Pak Fembrianto. Pak Fembrianto adalah Manajer Marketing Citra Garden BMW Cilegon, dan nantinya Pak Fembri akan menjelaskan produk apa yang dipasarkan, tentunya yang mengusung konsep desain minimalis ya Pak. Ya, betul. Serta kemudahan atau promo apa saja saat ini yang akan disampaikan oleh Pak Fembrianto. Agak belibet dikit nyebut Pak Fembri ini ya, soalnya agak-agak kurang biasa nyebut Fem. Biasanya namanya nama perempuan ya Pak. Canda dikit ya Pak. Biar seger dikit ya Pak ya. Kita santai aja menyampaikan materinya kali ini. Oke, baik Bapak Ibu semua yang kami hormati. Untuk pertanyaan terkait tema, nanti di akhir setiap tema akan saya buka sesi pertanyaan. Bapak Ibu semua bisa menulis pertanyaannya via chat. Jadi, Bapak, Ibu, partisipan semua, jika ada pertanyaan bisa menulisnya via chat, yang nanti akan saya bacakan satu persatu. Mudah-mudahan sempat ya Pak, biasanya banyak pertanyaan nih, apalagi topiknya seperti ini nih. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera mulai acaranya. Kepada Bapak Yan Hari Purnomo, tempat dan waktunya kami persilahkan Pak. Pak Yan. Ya. Monggo, Terima Pak. kasih Pak Samsul. Ya, siap. Pak. Terima kasih Pak Samsul atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Perkenalkan, saya tadi sudah diperkenalkan sama Pak Samsul, saya Yan Hari dari in-house arsitek dari Citra Garden BMW Cilegon. Ini kalau saya lihat nih sudah ada 50 partisipan ya, cukup banyak juga nih. Jadi temanya yang dipilih tadi adalah tips mendesain rumah minimalis dan elegan. Jadi saya mohon izin untuk share screen presentasi dulu ya Pak. Pak Samsul, apa udah kelihatan jelas ya slide-nya? Sudah Pak Yan, silahkan. Sudah ya? Sudah ya, oke. Sebelum masuk ke tips mendesain rumah minimalis, ini saya mau mulai dari kita belajar sedikit tentang sejarah ya, sejarah arsitektur modern, terutama yang arsitektur modern, karena minimalis itu ada di dalam bagian dari arsitektur modern. Arsitektur modern itu sebetulnya diawali dari awal tahun 1900-an dan itu dipengaruhi paling besar dari revolusi industri dan Perang Dunia Pertama. Jadi kalau kita lihat timeline-nya di sini, itu arsitektur modern ternyata ada banyak cabangnya, ada banyak alirannya, dan minimalis itu ada di muncul pada tahun sekitar 1940-an. Dan pada saat itu juga dipengaruhi oleh Perang Dunia Kedua. Jadi ketika revolusi industri itu mulai terjadi, itu ada banyak
pengaruh yang terjadi juga di dunia bangunan. Material baru ditemukan, baja, kaca, beton, sehingga itu mempengaruhi bangunan yang terjadi pada saat itu. Kemudian terjadi juga Perang Dunia yang menghancurkan semua bangunan yang ada di dunia, sehingga untuk memulihkan itu kembali butuh kecepatan. Dan akhirnya dimanfaatkan material baru tadi untuk membantu mempercepat pembangunan itu. Sehingga pada di era 1940-an ini itu muncul namanya gaya arsitektur minimalis. Artinya membangun rumah dengan tanpa ornamen. Jadi nggak perlu banyak ornamen-ornamen supaya lebih cepat selesai. Kemudian saya masuk ke prinsip arsitektur minimalis. Jadi di dunia itu memang ada prinsip-prinsip yang diterapkan di arsitektur minimalis. Pertama adalah kesederhanaan bentuk dan fungsi. Di gambar yang di sebelah kiri ini adalah denah sebuah pavilion di Barcelona. Secara denah dia hanya seperti ini saja gitu. Jadi tidak ada ruangan-ruangan spesifik kayak ada ruang-ruang kotak-kotak begitu. Ini hanya open plan, terbuka saja. Dan ini sebelah kiri ini adalah tampilan bangunannya. Jadi secara bentuk, secara fungsi sesederhana itu. Kemudian prinsip yang kedua adalah fasad bangunan yang minim ornamen. Di foto yang di sebelah kiri, gambar yang di sebelah kiri adalah rumah di Okinawa. Arsiteknya adalah John Paulson. Jadi secara fasad itu ya cuman ini ada pintu masuk, terus ada pintu garasi, sudah itu saja. Tidak ada jendela di depannya. Minimalis seperti ini. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah sebuah gereja di Jepang, karya Tadao Ando arsiteknya. Hanya seperti ini saja. Jadi ini ada lubang salib hanya untuk memasukkan cahaya alami ke dalam supaya di dalam itu ada pencahayaan alami. Sisanya tidak ada ornamen apa-apa. Hanya dia mengekspos material. Prinsip yang ketiga, ruangan yang terbuka dan terang. Jadi arsitektur minimalis itu sangat mengandalkan pencahayaan dari luar semaksimal mungkin dimasukkan ke dalam bangunan untuk mendapatkan efek dramatis. Gitu. Jadi pencahayaan alami ini adalah bagian dari estetikanya minimalis. Jadi kalau kita lihat foto-fotonya di sini itu pakai jendela-jendela besar supaya cahaya alami itu bisa masuk secara maksimal. Prinsip yang keempat adalah kejujuran material. Artinya material itu ditampilkan apa adanya. Di gambar yang sebelah kiri ini itu adalah bangunan thermal falls, jadi semacam tempat spa dan sauna. Arsiteknya Peter Zumthor. Jadi material yang digunakan adalah batu alam setempat di daerah situ dan dipasang secara susun siri dan diekspos seperti ini. Kemudian gambar yang di sebelah kanan ini adalah kondominium karya arsitek Tadao Ando. Ini lokasinya di Jepang. Jadi hanya menampilkan ada beton, kaca, dan baja. Seperti itu saja. Jadi material itu ditampilkan secara apa adanya. Prinsip yang kelima adalah penyelesaian detail yang simpel dan minim dekorasi. Jadi kalau dilihat di foto ini, seperti misalnya pertemuan antara plafon dengan dinding, itu tidak ada ornamen kornis atau ukiran apapun gitu ya, seperti yang ada di rumah-rumah lama atau rumah klasik. Jadi hanya pertemuannya hanya dengan shadow line. Shadow line itu semacam gap, semacam celah supaya kesannya itu ada mempertegas ada garis. Gitu. Jadi detail-detail seperti ini juga diselesaikan secara simpel dan tidak ada dekorasi apapun. Kemudian arsitektur minimalis itu ketika masuk ke Indonesia ternyata banyak penyesuaian karena kita di sini punya iklim tropis. Kita cuma punya 2 musim. Kita juga di sini banyak budaya.
kebudayaan kita tuh beragam, sehingga setiap kebudayaan itu punya simbolnya masing-masing, setiap kebudayaan itu punya caranya masing-masing. Jadi ada penyesuaian ketika gaya minimalis itu masuk ke Indonesia. Seperti ini contohnya, ada beberapa rumah yang di sebelah kiri ini adalah rumah tinggal di Semarang, karya arsiteknya Andra Matin. Jadi ini juga ada penyesuaian, ada permainan maju mundur. Jadi bidang jendelanya itu ada maju mundur karena harus membuat efek shading, karena kita di Indonesia ini kan iklimnya hanya musim panas dan musim hujan. Ketika musim panas, ya akan sangat panas kalau tidak ada treatment di bangunannya, di jendelanya. Gitu. Begitu juga dengan yang di sebelah kiri atas. Ini meskipun satu bidang besar ini jendela, kaca, tapi dia dimasukkan ke dalam gitu. Jadi ada shading-nya yang cukup lebar ke depan. Supaya panas itu tidak langsung mengenai bidang kacanya. Gitu. Ini juga sama yang di sebelah kiri bawah, karya arsitek Delusion di Bandung. Ini bidang kacanya juga agak dimasukkan supaya ada shading-nya, supaya tidak langsung bidang kaca ini tidak langsung terkena cahaya matahari. Nah, masuk ke tips dan desain rumah minimalis. Jadi tadi setelah ada penyesuaian masuk ke Indonesia, ternyata ada penyesuaian. Jadi penerapannya sampai sekarang pun juga sama. Ada banyak penyesuaian. Pertama, bentuk dasarnya geometris dan ornamennya minim, kesederhanaan ornamen. Kalau kita lihat gambar di sebelah kiri ini, bentuk fasadnya hanya kotak-kotak biasa. Kotak, atapnya segitiga, terus ada garis, seperti itu. Jadi geometri sederhana, hanya kotak, dasarnya hanya kotak. Kemudian ornamennya juga sederhana, tidak ada ornamen yang macam-macam seperti yang di gaya klasik gitu, ada banyak ukiran. Kalau ini kan ornamennya hanya jadi seperti ini, ada kanopi beton yang di atas jendela. Ini memang ada fungsinya untuk shading, untuk sebagai efek bayang-bayang tadi supaya bidang kacanya tidak langsung kena cahaya matahari, sehingga yang di bagian dalamnya tidak terlalu panas gitu. Nah, ini jadi semacam efek garis juga gitu, tapi garisnya itu adalah dari konsekuensi dari karena ini ada bidang kanopi beton gitu. Jadi ornamennya juga sederhana, hanya garis horizontal, vertikal, terus ada permainan bidang kaca, bidang masif, dan sebagainya. Tips yang ketiga adalah keterbukaan hubungan antar ruang. Jadi, kalau secara denah itu ada istilahnya open plan. Jadi kalau gaya minimalis di kita di Indonesia itu, denah itu tidak terlalu banyak sekat dinding. Sehingga ada satu ruangan besar, konsepnya open plan, di situ ada dapur, ruang keluarga, ruang tamu atau ruang apa yang plong begitu aja, tidak ada dinding sekat, kecuali kamar. Kalau kamar itu karena privacy. Nah, dengan begini kontrolnya akan lebih gampang. Jadi seseorang lagi masak sambil bisa melihat anaknya lagi main di ruang keluarga gitu. Jadi konsep open plan ini yang menjadi ciri dari rumah minimalis. Kemudian tips yang keempat, dominasi garis vertikal dan horizontal. Jadi kalau kita lihat di gambar sebelah kiri ini, kelihatan dominasinya ada bidang kotak tadi, geometri, permainan geometri, kotak, kemudian ada permainan garis. Ada garis horizontal, ada vertikal, garisnya pun ada yang disengaja maupun tidak sengaja. Artinya ketika tadi ada penerapan kanopi beton untuk jendela, sehingga itu menimbulkan efek garis. Secara tidak langsung itu menjadi satu garis, tapi ada fungsinya. Bukan sesuatu yang dibuat-buat hanya untuk bikin garis saja. Begitu. Kemudian tips yang kelima adalah permainan warna monokrom, yaitu putih atau hitam atau abu-abu.
Kemudian tips yang keenam, penggunaan material alam, entah itu kayu atau batu alam. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, material alam itu di expose. Jadi ini ada penerapan kayu, material kayu, meskipun bukan kayu yang asli tapi kayu sintetis. Cuman yang mau ditampilkan adalah efek kayunya. Dan itu di-expose apa adanya warna kayu. Kemudian di sini ada penerapan material batu alam. Jadi ini semacam travertin. Di-expose seperti ini. Kemudian nanti warna catnya baru pakai yang monokrom. Ada abu-abu, ada putih, gitu. Jadi permainan-permainan seperti ini. Jadi kombinasi warnanya juga menentukan. Yang terakhir adalah mengoptimalkan pencahayaan alami. Kalau secara layout, secara denah, itu kebanyakan rumah minimalis itu menggunakan jendela-jendela besar. Karena mau memasukkan unsur cahaya, seperti yang prinsip di awal tadi. Memasukkan unsur cahaya alami untuk mendapatkan efek dramatis di dalam ruangannya. Kira-kira begitu ya penjelasan dari saya tentang tips rumah minimalis dan elegan. Satu lagi, tentang elegan ini sebetulnya lebih kepada penerapan material. Jadi kalau mau kelihatan lebih elegan sebuah rumah atau fasad, bermainlah dengan material-material alam seperti kayu, batu alam. Nah itu akan lebih membantu membuat kesannya itu lebih elegan ketimbang hanya cat gitu. Begitu Pak Samsul, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih sekali nih Pak Yan, sangat menarik penjelasan yang Bapak paparkan tadi. Jadi mulai dari historinya dari awal ya Pak, ternyata dari dulu sudah ada ya Pak konsep desain rumah minimalis dan kemari semakin berkembang ya Pak, dan sampai juga ternyata bukan hanya di Indonesia ya Pak, sampai di luar negeri sekalipun ya. Iya. Baik Pak Yan, terima kasih atas tips dan penjelasannya. Jadi kami jadi tahu lebih banyak tentang desain rumah dengan konsep minimalis yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ada sedikit pertanyaan nih Pak dari saya. Sebenarnya dalam ilmu yang Bapak tekuni tentang desain atau model rumah, itu ada apa aja sih Pak? Desain model rumah itu ada apa aja sih Pak? Selain rumah minimalis ini ada apa aja sih Pak? Yang paling umum sebetulnya ada gaya klasik, ada gaya modern, ada gaya Mediterranean. Itu yang paling umum Pak. Jadi secara usia itu gaya klasik dan modern itu yang paling lama. Bahkan sampai sekarang pun masih bisa diterima gitu, karena gaya Mediterranean sendiri juga nggak terlalu lama diterapkan di banyak negara. Karena itu kan dimulai dari negara Mediterania. Tapi gaya klasik itu kan awalnya kan dimulai dari Eropa, kemudian masuk ke Amerika, karena ada juga klasik Amerika. Tapi sampai sekarang pun gaya klasik masih bisa diterima di seluruh dunia gitu, karena memang dia sifatnya long term, sama dengan modern, gaya modern dengan kotak-kotaknya, dengan garis-garisnya, itu jadi semacam gaya universal yang bisa diterima di manapun, begitu Pak. Oke, dari desain-desain tersebut Pak, jadi yang Bapak sebutkan tadi, desain manakah Pak yang menjadi desain tren abadi, jadi long life lah dia Pak ya. Jadi sepanjang zaman menjadi tren. Kira-kira desain mana ya Pak? Apakah desain minimalis ini termasuk dalam desain yang long life itu tadi Pak? Ya, kalau bicara long term itu pertama tentu gaya klasik. Itu tidak bisa dihindari. Memang ada waktunya ketika misalnya
sekarang gaya klasik belum lagi kurang diminati, suatu saat nanti pasti akan kembali. Sama dengan modern, gaya modern. Termasuk di dalamnya adalah minimalis itu, karena minimalis adalah bagian dari arsitektur modern. Permainan bidang, permainan garis, permainan apa namanya warna monokrom itu bisa long term gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak Yan. Jadi ini dapat menjadi gambaran ya buat Bapak Ibu para partisipan pagi hari ini yang mau beli rumah, jadi dapat gambaran ya Pak ya dari masukan dari Pak Yan ini. Oke. Oh ternyata sudah banyak yang bertanya nih Pak Yan. Mudah-mudahan Pak Yan waktu kita cukup nih untuk merespon semua pertanyaan yang masuk ya Pak Yan ya. Jadi akan saya coba bacakan ya Pak ya. Terima kasih nih, ada pertanyaan dari Bapak GP Soft ya. GP Soft kalau di sini tertulisnya ya. Ya, pertanyaan dari Bapak GP Soft ini bisa dibuka Bapak GP Soft. Bagaimana dengan konsep futuristik digabungkan dengan minimalis? Apakah bentuk dasar geometris masih bisa diterapkan? Kalau melihat konsep futuristik agak mengarah ke bentuk tanpa sudut, sedangkan minimalis menggunakan garis-garis lurus. Ini pertanyaannya yang mana nih ya? Oh, digabungkan tadi ya Pak ya? Iya. Oke Pak, monggo pada Pak Yan, dipersilakan nih Pak Yan dari pertanyaan dari Bapak GP Soft. Jadi kalau saya, ya terima kasih Pak GP Soft. Ini kalau saya tangkap itu maksudnya futuristik itu lebih ke bentuk ya Pak ya. Jadi bentuk-bentuk yang bukan kotak, bentuk-bentuk yang lebih organik. Sebetulnya masih bisa diterapkan dikombinasikan ya antara bentuk yang organik atau futuristik seperti itu dengan minimalisnya. Jadi diambil minimalisnya itu mungkin bukan bentuknya, tapi mungkin ornamennya yang dikurangi. Jadi tetap bisa memakai bentuk yang lebih organik, bentuk yang tidak geometri, mungkin yang lebih futuristik, tidak ada sudut dan sebagainya. Tapi ornamennya minim, ornamennya sedikit. Jadi masih bisa dapat feel minimalisnya atau dengan permainan warna yang monokrom. Begitu, Pak. Iya, mudah-mudahan jawaban dari Pak Yan tadi sudah memuaskan Bapak GP Soft ya Pak. Terima kasih sebelumnya kepada Pak GP Soft yang sudah merespon dengan pertanyaannya. Ternyata ada lagi nih Pak Yan, ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Diki Dwi Hartanto. Bapak Diki Dwi Hartanto, jadi Pak Diki ini bertanya Pak, bagaimana cara mempertahankan material yang digunakan dalam room khas seperti kayu? Room khas ini apa ini ya? Oh oke. Seperti kayu, beton, besi yang terekspos di daerah tropis. Wah banyak pertanyaannya nih ternyata Pak. Rumah gaya satu-satu apa? Satu-satu dulu ya Pak ya? Satu-satu dulu ya boleh. Oke baik Pak Ian. Jadi bagaimana cara mempertahankan material yang digunakan dalam room khas seperti kayu, beton, besi yang terekspos di daerah tropis. Nah, itu dulu Pak Yan. Pertanyaan dari Pak Diki Dwi Hartanto. Baik Pak Diki, kalau terkait material terhadap kondisi iklim kita di sini, itu lebih kepada treatment, perawatannya. Jadi akan lebih baik kalau kita bisa memulai merencanakan rumah itu sudah memikirkan nanti mau pakai material apa, atau nanti mau materialnya itu mau yang mudah perawatannya atau yang sulit perawatannya. Kadang-kadang kan dilemanya itu kita mau tampilannya bagus, tapi ternyata perawatannya susah. Kita misalnya maunya pakai rumahnya itu baja expose, tapi ternyata kita tinggalnya di pesisir pantai yang itu banyak mengandung garam, udaranya, uap airnya, sehingga itu akan membuat lebih cepat korosi. Nah, yang seperti itu yang harus dipertimbangkan di awal gitu. Sehingga kedepannya nanti maintenance-nya akan lebih mudah. Karena itu kembali lagi ke maintenance-nya sebetulnya. Jadi gimana kita mau memaintain, kita mau men-treatment
material-material itu ketika terekspos. Begitu, Pak. Oke, baik Pak. Yang kita lanjutkan lagi nih pertanyaannya Pak. Aplikasi rumah gaya apa yang dapat diaplikasikan pada daerah Cilegon? Nah, ini Pak Yan nih jagonya nih, karena Pak Yan banyak buat rumah di Cilegon ini. Jadi rumah gaya apa yang dapat diaplikasikan pada daerah Cilegon, Pak? Sebetulnya di Indonesia itu yang paling cocok adalah tropis, gaya tropisnya. Tapi minimalis pun bisa dikombinasikan dengan tropis. Jadi prinsip tropisnya harus didapatkan dulu. Gitu. Seperti misalnya kita punya tritisan, kita punya apa namanya. Jadi kalau hujan, kalau ada musim hujan itu gimana caranya kita rumah itu tidak tampias. Kalau musim panas itu gimana caranya rumah itu di dalamnya tidak kepanasan. Sehingga kalau ada jendela itu harus ada shading-nya, harus ada kanopi betonnya di atas untuk menaungi supaya cahaya matahari tidak langsung kena ke jendelanya. Jadi ada shading dulu begitu. Nah, nanti tinggal dikombinasikan mau itu dengan klasik atau dengan minimalis atau dengan gaya apapun, tapi ada unsur tropisnya di situ, sehingga itu yang saya rasa lebih cocok diterapkan di kota-kota di Indonesia gitu, Pak. Baik Pak Yan, masih dengan pertanyaan dari Bapak Diki Hartanto. Yang terakhir pertanyaannya, dengan cuaca panas, daerah pantai, hujan, asam, karena ada banyak pabrik, apakah gaya industrial cottage dapat diterapkan? Prinsipnya kalau di daerah pesisir itu memang musuhnya adalah garam sih, asamnya itu. Jadi garamnya itu kebawa angin sehingga nempel ke material di rumah. Jadi mau itu gaya apapun, gaya arsitektur apapun, gaya bangunan apapun, kalau itu apa namanya materialnya itu tidak aman terhadap kondisi setempat, itu akan repot juga nanti maintenance-nya. Jadi akan jadi jelek juga gitu loh. Jadi gaya klasik pun juga misalnya kalau kita pakai materialnya yang gampang korosi juga nanti akan jadi jelek juga gitu. Lambat laun juga pasti akan kelihatan korosinya. Begitu. Jadi sebetulnya kalau lokasinya itu di daerah pesisir, di daerah pantai, itu yang jadi kritikal adalah materialnya dulu, Pak. Baru setelah itu gayanya itu bisa diterapkan apa aja gitu, sepanjang materialnya itu aman untuk jangka panjangnya. Begitu, Pak. Oke Pak, terima kasih. Nah, jadi pertanyaan dari Pak Diki Dwi Hartanto sudah terjawab semuanya ya. Baik, biar kita ada refresh nih dikit nih. Saya tadi kan dari partisipan yang bertanya ke narasumber. Sekarang saya yang mau bertanya nih kepada para partisipan, Bapak Ibu semuanya. Tapi pertanyaan saya ini ada hadiahnya loh. Kita ada hadiah door prize-nya itu yaitu e-money dalam bentuk e-money sebesar Rp200.000, tapi jangan dipandang nilainya ya Bapak Ibunya, tapi ini dari apresiasi buat kita kepada Bapak Ibu. Oke, pertanyaannya adalah sebelum menjawab saya dikasih tahu dulu teknis untuk menjawabnya, yaitu Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan saya lewat chat. Jadi chat ya Pak, siapa yang tercepat nanti admin kita nanti yang catat dan akan saya umumkan. Oke, pertanyaannya adalah yang simpel aja, yang gampang. Sebutkan 3 fasilitas yang sudah ada di Citra Garden BMW. Ayo Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang cepat jawab nanti dia yang dapat. Oke, kira-kira siapa pemenangnya? Oke, sambil menunggu kita akan memilih pemenangnya, kita lanjut lagi nih. Kita lanjut lagi ke
pertanyaan selanjutnya yaitu datangnya dari Bapak, dari Ibu nih kayaknya. Bapak dari Ibu Indri. Pak, maaf. Mau bertanya, kalau list beton biasanya suka susah dicat dan kalau hujan luntur. Jadi pakai apa ya gitu. Pak Yan. Iya Pak, ini mungkin pertanyaan lebih ke teknis nih. Iya, lebih teknis lagi nih Pak. Iya, tadi gimana list plank kalau dicat susah? Pak, Boleh diulang Pak pertanyaannya? kalau list beton biasanya suka susah dicat dan kalau hujan luntur. Pakai apa ya Pak? Pakai apa catnya ya Pak kali ya Pak? Betonnya itu biasanya di aci dulu Pak. Jadi dikasih apa dilapisi dulu supaya pori-porinya itu ketutup rapat dulu gitu. Kalau beton kan biasanya kan pori-porinya itu masih belum rapat gitu. Jadi dia harus ditutup dulu bisa dengan acian atau plesteran atau banyak lah gitu. Jadi prinsipnya tuh dilapisi dulu dengan acian supaya pori-porinya itu jadi lebih rapat baru kemudian bisa langsung dicat. Karena kalau pori-porinya masih besar-besar itu susah Pak. Itu nanti akan dicat bolak-balik juga nggak akan ketutup pori-porinya begitu. Oke, terima kasih Pak Yan. Wah, makin banyak aja nih Pak pertanyaannya nih Pak. Dan memang cukup relevan ke pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan tema yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Rata-rata. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya saya pilih dulu ya Pak ya. Kira-kira yang mana? Iya Pak. Oke. Pak Asyok sudah bergabung Pak. Saya sedang tertarik membuat rumah yang berdiri tepat di atas bibir pantai. Pertanyaan dari Bapak Matius Eko Setiawan, sehingga rumah agak menjorok ke arah laut. Kira-kira bahan material apa yang bisa bertahan lama dengan kondisi seperti ini ya Pak? Jadi pertanyaan dari Pak Matius Eko Setiawan, saya ulangi lagi, saya sedang tertarik membuat rumah yang berdiri tepat di bibir pantai, sehingga rumah agak menjorok ke arah laut. Kira-kira bahan material apa saja yang bisa bertahan lama dengan kondisi seperti ini? Enggak Pak Yan? Terima kasih Pak Matius. Jadi prinsipnya sebetulnya kembali ke materialnya Pak. Material logam biasanya. Logam itu yang harus ada treatment khusus karena itu daerah pesisir pantai. Kalau material-material beton, bata begitu sih masih nggak apa-apa sih. Tapi kalau kayak misalnya mau pakai baja expose atau aluminium atau apa itu harus ada treatment lagi. Jadi harus ada coating lagi supaya dia bisa lebih long term lagi, lebih tahan terhadap karena daerah situ tuh tingkat keasamannya tinggi dan korosinya, potensi korosinya juga tinggi. Itu problemnya daerah pesisir itu seperti itu. Ya, terima kasih Pak Yan atas jawabannya. Mudah-mudahan ini memuaskan dari Bapak yang bertanya. Oke, saya akan mengumumkan pemenang dari voucher door prize kita pada pertanyaan pertama, yaitu jatuh kepada EFB. Bapak atau Ibu EFB ini ya. Selamat Bapak, Ibu EFB yang sudah memenangkan door prize kita yaitu e-money sebesar Rp200.000. Oke, ada pertanyaan lagi. Masih ada yang kita bagi-bagi kali ini sebelum masuk ke sesi berikutnya yaitu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah sebutkan 3 tipe rumah. Kalau tadi 3 fasilitas, sekarang saya minta Bapak Ibu partisipan semua untuk menyebutkan
tiga tipe rumah yang ada di Citra Garden BMW. Kita mulai dari sekarang ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin menjawab pertanyaan dari saya dan memenangkan door prize-nya ya. Biar kita agak sedikit interaktif nih, teman-teman Bapak Ibu semuanya. Wah, langsung masuk ini pertanyaan jawabannya. Jadi nggak tunggu lama-lama lagi nih. Nggak tunggu lama-lama lagi. Pemenangnya adalah Ibu Victoria Putri Mahar. Jawabannya benar sekali. Ada tipe Amaryllis, Linden, dan Krisan. Selamat kepada Ibu Victoria ya. Baik, Bapak Ibu partisipan semuanya, kita kembali lagi ke topik pembicaraan kita pada pagi ini. Sebelumnya masih ada 3 door prize lagi yang akan kami bagi-bagikan. Stay tune di sini. Nanti kita bagi-bagi setelah sesi berikutnya. Baik, terima kasih ke Pak Ian dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk tadi. Selanjutnya kita beralih ke Bapak Febriantos yang sebagai narasumber kita kedua. Narasumber kita ini Bapak Febrianto selaku manajer marketing Citra Garden BMW. Waktu dan tempat kami persilakan Pak tentang apa yang Bapak akan jelaskan tentang promo, tentang update dari Citra Garden BMW sekarang Pak. Waktu dan tempat kepada Pak Febrianto kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Samsul. Selamat pagi semua Bapak Ibu sekalian. Semoga dalam situasi yang masih pandemik new normal kali ini, Bapak Ibu sekalian semua dalam keadaan sehat semua ya. Semoga tetap stay healthy, jaga kesehatan, gunakan masker Bapak Ibu sekalian. Baik, tadi Pak Ian sudah menjelaskan beberapa tipe desain minimalis dan gimana tipsnya segala macam. Saya akan coba share dari Bapak sekalian ya. Jadi dari apa yang dijelaskan Pak Ian, apa sih yang produk-produk apa yang mungkin yang sudah Citra Garden BMW terapkan gitu loh. Jadi memang kalau lihat dari apa yang dijelaskan Pak Ian, memang itu yang Citra Garden BMW terapkan. Artinya beberapa tipe rumah atau tipe model rumah yang dibangun di Citra Garden BMW ini menerapkan lebih banyak adalah tipe minimalis. Oke, saya coba share ya supaya Bapak sekalian bisa nanti tahu. Tapi sebelumnya saya akan share saya share video dulu Pak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin biar lebih tahu dulu yang mungkin yang belum pernah ke Citra Garden BMW, berikut saya akan putarkan videonya. Pak Samsul, apa sudah muncul videonya? Sudah Pak, sudah. Oke.
Oke, Bapak sekalian, jadi itu adalah satu gambaran tentang Citra Garden BMW. Jadi foto tersebut adalah ataupun video itu video real yang memang saat ini kondisi dari Citra Garden BMW. Artinya, Bapak Ibu tadi bisa menyaksikan bahwa semua fasilitas yang ada di Citra Garden BMW sudah ada. Tadi Pak Sam sudah menyebutkan ya, dan Bapak Ibu sekalian juga ternyata sudah tahu mungkin. Jadi Bapak Ibu sekalian ternyata sudah pernah berkunjung ke Citra Garden BMW, artinya sekolah, masjid, tempat ibadah, kemudian klub hospice water pun sudah ada. Dan tadi juga Bapak Ibu sekalian lihat bahwa kawasannya pun kami rawat oleh estate manajemen yang profesionalnya. Semuanya jalanan, pohon-pohon semua sudah hijau, jalanan juga bersih segala macam. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang belum pernah ke Citra Garden BMW mungkin nggak yakin dengan atau tidak percaya dengan videonya, Bapak Ibu sekalian bisa buktiin, nanti silahkan datang ke Citra Garden BMW, nanti akan dibantu oleh teman-teman semua. Baik, saya coba share untuk apa sih yang saat ini kita mau tawarkan. Oke, sudah muncul ya gambarnya ya? Sudah Pak, sudah muncul. Oke, baik, Bapak sekalian, jadi ini adalah foto atau image di gerbang utama Citra Garden BMW. Nah, Citra Garden BMW ini lokasinya sangat strategis karena kenapa? Kita berada di jalur utama atau jalur sutra antara yang menghubungkan Kota Serang dan Cilegon. Nah, aksesnya pun sangat mudah sekali kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan dari Jakarta mau menuju ke lokasi Citra Garden BMW. Artinya bisa exit yang pertama kalau lebih dekat adalah dari exit Cilegon Timur. Begitu exit, nggak nyampe 5 menit, maksimal paling 5 menit Bapak Ibu sekalian sudah sampai di lokasi, artinya bisa sampai di Citra Garden BMW. Kedua, kalau Bapak Ibu sekalian mau jalan-jalan sedikit, Bapak Ibu sekalian bisa exit sebelum Cilegon Timur, exit di Serang Barat. Nah, dari Serang Barat pun nggak terlalu jauh, hanya kurang lebih 10 menit saja. Jadi memang lokasi kami sangat mudah dijangkau. Lokasi memang benar-benar berada di jalan utamanya sehingga tidak perlu Bapak Ibu sekalian dari jalan utama nyari lagi masuk ke dalam segala macam baru ketemu gitu loh dengan proyek. Tapi begitu keluar lewat jalur utamanya Bapak Ibu sekalian sudah bisa menemukan lokasi Citra Garden BMW. Lokasi Citra Garden BMW juga sangat dekat sekali dengan pusat kota Cilegon, dengan mall, kemudian tidak kawasan industri yang ada di Cilegon, karena memang Cilegon terkenal dengan kota baja, jadi kalau Bapak sekalian kerjanya di kawasan industri, jadi untuk tinggal atau tempat tinggal di Citra Garden BMW untuk berangkat dan pulang tidak jauh. Berkaitan dengan tipe tadi Pak Ibu sekalian, jadi kami saat ini sedang membangun atau menawarkan tipe yang memang rumah yang minimalis tadi, kita sebut tipe Amaris Bapak Ibu sekalian. Jadi tipe Amaris ini rumah yang apa itu kita sebut rumah tumbuh juga, kemudian rumah yang memang kita peruntukkan untuk pasangan muda yang memang baru punya anak satu atau baru menikah. Jadi tipe ini mempunyai keunggulan yaitu Bapak Ibu sekalian bisa lihat bahwa permainan dari fasadnya sendiri itu kita menggunakan dekoratif tile. Jadi dekoratif tile ini kemudian kalau tadi Pak Yan mungkin kalau nggak salah Pak Yan ya, jadi ini adalah permainan yang tadi dengan konsep minimal ada sudut-sudut kotak seperti ini, kemudian dari sisi pencahayaan Bapak Ibu sekalian juga bisa lihat tipe minimalis tadi kan ciri khasnya adalah lebih mengandalkan banyak bukaan cahaya. Jadi ini di samping juga
permainan kacanya cukup sehingga cahaya yang masuk pun cukup. Kemudian ditambah lagi dengan atapnya, Bapak Ibu sekalian. Atapnya juga menerapkan limasan sehingga kelihatan dari sisi luar juga lebih elegan dan wah. Jadi ada 2 kamar tidur Bapak Ibu sekalian. Jadi udah bisa untuk kamar utama dan kamar anak. Nah, tipe yang pertama ini kita ada 3 jenis atau 3 tipe luas tanah Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yang ini adalah dengan tanah 60 meter persegi, bangunannya 30 dan 2 kamar tidur. Yang kedua itu yang membedakan adalah luas tanahnya Bapak Ibu sekalian. Kalau yang pertama tadi artinya masih ada ruang di belakang 2,5 kali 3 meter. Kemudian di sisi satunya udah antara kamar sudah langsung dengan dinding, berbatasan dengan dinding rumah lain. Nah, kalau yang tipe Amaryllis 1 ini tanahnya lebih panjang Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ini panjangnya adalah 12 meter, jadi 6 kali 12, sehingga sisa tanah yang ada di belakang pun masih cukup luas. Nah, berikutnya tipe kita juga ada Amaryllis yang kita sebut dengan Amaryllis 2. Nah, Amaryllis 2 ini lebih panjang lagi Bapak sekalian tanahnya, yaitu 14 meter atau 2 meter lebih panjang dari tipe Amaryllis 1. Kelebihannya lagi secara fasadnya ini seperti yang tadi Pak Yan sudah sampaikan, ada permainan dengan unsur-unsur kayu. Nah, ini walaupun memang bukan kayu murni, tetapi ada permainan dengan menonjolkan unsur kayunya. Nah, itu ya sebagai salah satu itu ciri dari tipe minimalis. Dan untuk karena tanahnya lebih panjang, maka di sini lebih untuk kalau bagus sekali punya anak anaknya sudah 2 gitu loh. Jadi masing-masing dengan kamar masing-masing, sehingga ini ada 3 kamar tidur, ada kamar anak 1, 2, dan kamar utama ada di belakang. Kelebihannya lagi, kamar utamanya sudah ada kamar mandi dalam. Dan sirkulasinya bagus sekalian, jadi cukup dari depan sirkulasi cahaya semua dapat dari depan. Kamar anak belakang pun dapat sirkulasi pencahayaan dari belakang, begitu pula dengan kamar utamanya. Oke, nah inilah progres Bapak Ibu sekalian Amaryllis yang pertama tadi. Jadi Amaryllis ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat sudah naik atap. Dan kami masih ada kebetulan memang untuk unit yang belum jual, kami tetap bangun Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau butuh rumah yang memang dalam waktu dekat mau ditempati, Bapak Ibu sekalian bisa pilih unit ini. Jadi mungkin kurang lebih sekitar ya paling lama 3-4 bulan Bapak Ibu sekalian rumahnya Bapak bisa kami serah terimakan. Dan lingkungannya juga sudah jadi, artinya jalan semua paving semua sudah rapi Bapak Ibu sekalian, jadi nggak usah khawatir lagi. 4 bulan Bapak Ibu sekalian bisa tinggal langsung dan lingkungan juga cukup ramai. Bapak Ibu sekalian bisa lihat sampingnya bersebelahan dengan rumah yang lain, yaitu rumah 2 lantai tipe linden. Oke. Tipe apa lagi sih? Kami juga sebenarnya di Citra Garden BMB kita menyiapkan produk yang memang untuk beberapa segmen. Jadi kami juga ada rumah yang di bawah 500. Nah, ini adalah rumah di bawah 500 juta. Bagus sekalian. Amaryllis tadi di bawah 500 juta. Dan kami juga punya produk di bawah 1 M pun ada, kemudian antara 1 M sampai dengan 2 M pun ada, bahkan yang di atas 2 M pun ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, produk kami cukup variatif sekali. Jadi kebutuhan Bapak Ibu sekalian kami siapkan semuanya gitu loh. Mau yang tipe kecil, Bapak Ibu sekalian bisa pilih tipe Amaryllis. Mau yang lebih besar, Bapak Ibu sekalian bisa tipe yang lain. Salah satunya ini yang tadi Pak Yan sudah sampaikan. Ini adalah tipe krisan, yaitu di mana tanahnya ini adalah 7 kali 14. Dan di sini sudah 2 lantai Bapak sekalian, dan untuk tipe ini, khusus tipe ini
Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir mobilnya akan kepanasan, kehujanan, karena kami sudah siapkan dengan kanopinya. Sehingga Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir. Begitu rumah jadi, mobil sudah siap, dan carportnya pun 2 Bapak Ibu sekalian. Jadi carportnya 2. Kalau Bapak Ibu sekalian punya mobil 2, jadi aman parkir di rumah ini. Ini tanahnya, sorry, bukan 14, tanahnya adalah 16 meter. Jadi bagus sekalian, jadi itu masih cukup luas. Sisa tanah yang di belakang, ketika Bapak Ibu sekalian mau kembangkan kembali, karena mungkin sudah nambah anak kembali, atau mau nambah ruang keluar yang lebih luas, bisa dimanfaatkan area tanah kosong yang ada di belakang. Nah, berikutnya kami juga ada tipe yang, Bapak Ibu sekalian, ini tipe premium kami, artinya tipe yang mempunyai keunggulan lebih dibanding tipe-tipe yang lain, yang Bapak Ibu sekalian tidak akan temukan di proyek lain di Cilegon maupun Serang. Proyek ini, tipe ini adalah tipe Agra. Bapak Ibu sekalian, kenapa eksklusif dan Bapak Ibu bisa temukan di tempat lain? Karena Bapak Ibu sekalian, ini rumah kelihatannya satu lantai, tetapi memang didesain khusus oleh desain arsitek yang cukup terkenal, Hadi Vincent, dan di sini Bapak sekalian sudah 3 kamar tidur dengan ada area terbuka di dalam ruangan. Jadi ada inner courtyard-nya, kemudian dari bagian belakang ini Bapak sekalian, nah ini sisi belakang, kamar utama ada di belakang, kamar ruang tamu ada di belakang, ini langsung menghadap ke belakang, artinya menghadap ke danau Bapak sekalian. Nah, ini area belakang tadi yang saya sebut, ini adalah ruang keluarganya, langsung menghadap ke area danau. Bapak sekalian bisa cari di mana rumah Bapak sekalian bisa mendapatkan view seperti ini. Nah, di belakang rumah ada seperti Bapak sekalian, ini ada jogging track. Tadi mungkin di video Bapak bisa lihat. Ini jogging track Bapak bisa gunakan begitu keluar rumah, Bapak bisa ke kanan dan ke kiri menuju fasilitas kita, yaitu masjid ataupun ke clubhouse. Nah, ini cukup menarik sekali, dan ini cukup diminati oleh ekspatriat, Bapak Ibu. Karena memang konsepnya lebih ke konsep resort. Jadi untuk ekspatriat yang kita Cilegon ini kan banyak ekspat yang memang bekerja di perusahaan kimia maupun bekerja di Cilegon, sehingga mereka sangat tertarik dengan tipe ini dan mempunyai nilai yield yang tinggi atau nilai sewa yang lumayan tinggi sekali. Tipe ini saat ini yang dari konsumen-konsumen kami yang sudah membeli, yang sudah disewakan kepada ekspat itu, nilai sewanya adalah 1 tahunnya 250 juta, dan mereka sewa rata-rata 2 tahun minimal. Nah, ini sudah ada beberapa yang disewa, bagus sekalian. Jadi unit ini pun sangat terbatas, dan kita masih ada, kalau bagus sekalian butuh rumah yang segera tempat, kami punya 1 unit yang memang kami siapkan untuk bisa segera tinggal. Oke, saya lanjut berikutnya. Nah, ini juga tadi yang sudah di Pak Yan jelaskan di awal, tipe minimalis dengan konsep tadi banyak pencahayaan, kemudian dengan ornamen batu alam, konsep-konsep batu alam. Ini kita sebut tipe natur, Bapak sekalian, tipe yang bagus kan kalau mungkin butuh rumah yang lebih wah dengan tampilan 2 lantai, kemudian kamarnya juga lebih banyak, karena ini ada kamarnya itu ada 4, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ini ada tampilan rumah contoh kami. Nah, kalau di rumah contoh bedanya adalah kita siapkan di area bawah ini sebagai co-working space. Apalagi zaman sekarang pandemi seperti ini, bagus sekali banyak work from home ya. Jadi ruangan ini sangat berguna sekali sebagai bagus sekali bisa di rumah. Dan kemudian area belakangnya masih cukup luas karena tanahnya ini Bapak-Ibu sekalian 10 kali 26 meter. Jadi cukup panjang. Di belakangnya, Bapak-Ibu sekalian, kalau Bapak-Ibu sekalian berkunjung ke unit kami, di belakangnya masih bisa dibangun atau dibuat swimming pool. Jadi kolam renang. Ya, Bapak-Ibu sekalian, jadi produk kami cukup variatif. Nah, berikutnya,
Ini yang tadi saya udah Bapak Ibu sekalian, fasilitas kami. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu. Nah, kemudian apa sih promo yang kami siapkan, Bapak Ibu sekalian? Saat ini kami menawarkan adalah dengan kondisi situasi yang seperti ini, kita relaksasi Bapak Ibu sekalian untuk DP-nya. Jadi DP-nya Bapak Ibu sekalian untuk tipe-tipe yang tadi, tipe yang Amaryllis itu DP-nya kan hanya 5%. Nah, Bapak Ibu sekalian tidak harus membayar 5% sekaligus. Bapak Ibu sekalian cukup bayar 1% saja selama 5 bulan. Jadi setiap bulan Bapak Ibu bayar 1%. Bulan pertama 1%, bulan kedua 1% sampai dengan 5 bulan. Kemudian Bapak Ibu sekalian bisa melakukan akad kredit. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian pas 5 bulan kan rumah udah jadi, udah akad kredit, Bapak Ibu bisa langsung tinggal di tipe Amaryllis tadi. Nah, berikutnya apa? Bapak Ibu sekalian setelah akad kredit, kemudian kita akan cashback ke Bapak Ibu sekalian biaya akte jual beli AJB, BBN, dan BPHTB ke Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya uang yang Bapak Ibu sekalian bayar atas biaya tadi bisa dikembalikan ke Bapak Ibu sekalian. Dan khusus Bapak Ibu sekalian, nah ini adalah yang saya ingin sampaikan. Khusus untuk Bapak Ibu sekalian yang saat ini hadir, saat ini mengikuti talk show kali ini, saya akan berikan penawaran khusus. Jadi Bapak Ibu sekalian udah ini kita akan berikan kembali. Kalau Bapak Ibu sekalian nanti tertarik dengan tipe-tipe produk yang kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian nanti bisa datang ke marketing galeri kami atau bisa langsung menghubungi marketing kami. Dan jika Bapak Ibu sekalian besok misalkan bisa transaksi, saya akan berikan, jadi kalau untuk tipe tergantung daripada tipe Bapak Ibu sekalian. Jadi misalkan tipe Amaryllis tadi kan uang tanda jadinya sebesar 5 juta. Nah, kita akan berikan Bapak Ibu sekalian ketika sudah tanda tangan surat pesanan, kita akan berikan e-voucher. Berikan voucher senilai berapa? 2.500.000 Bapak Ibu sekalian. Yang keduanya, kalau Bapak Ibu sekalian beli tipe rumah kami yang seperti Linden, kemudian Amaryllis, tipe Krisan, kemudian Natur, ataupun tipe Bapak Ibu sekalian, itu kan booking fee-nya atau uang tanda jadinya 10 juta. Jadi kami akan berikan voucher kepada Bapak Ibu sekalian senilai 5 juta. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berminat, yang memang sudah punya rencana, sudah pilih unit, misalkan, apalagi Bapak Ibu sekalian, wah saya udah pilih unit, kemarin udah ketemu dengan misalkan sales Glenn atau dengan Ibu Linda atau dengan Tia. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian bisa langsung menghubungin sales kami. Silakan langsung tentukan cara bayarnya. Begitu Bapak Ibu sekalian bayar uang tanda jadi, kemudian besok surat pesanan kita terbitkan, Bapak Ibu tanda tangan, kita langsung akan proses untuk voucher tadi. Seperti itu Pak Samsul, saya pikir nanti mungkin kalau yang kurang jelas bisa ditanyakan lebih lanjut di chat. Wah, terima kasih sekali nih Pak Febrianto. Pak Fembri sudah menjelaskan. Ternyata di Citra Garden BMW itu variannya sangat banyak ya Pak. Bahkan harganya juga sangat variatif ya Pak. Dari untuk pasangan muda yang baru menjalani hidup sampai dengan yang premium yang seperti resort ya Pak. Dan kali ini ada promo yang sudah Bapak sampaikan. Ini untuk berlaku tuh sampai berapa lama ya Pak? Jadi untuk promo tadi mengenai DP tadi itu semua tergantung nanti dari pihak bank juga Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada yang bank kan misalkan DP-nya bisa 5%, ada juga yang DP-nya 10%, disesuaikan. Tapi artinya secara relaksasi artinya DP-nya bisa dicicil selama 5 bulan tadi, Bapak Ibu sekalian. Itu. Yang kedua, promo ini berlaku bulan Juni ini. Nah, kalau untuk yang promo yang tadi, voucher tadi dari uang tanda jadi, itu
1 minggu dari, saya kasih, harusnya hari Minggu sih besok ya, tapi saya kasih waktu deh, sampai hari Minggu, artinya kita talk show kan Sabtu depan lagi ya, jadi sampai hari Sabtu depan deh. Jadi Bapak sekalian, masih ada waktu untuk ini, apa itu membeli, artinya nanti kalau membeli dalam waktu hari Senin, Selasa, Rabu, sampai dengan Sabtu, tetap kami akan berikan voucher tadi. Begitu Pak Samsul. Baik Pak Fem, terima kasih dan cukup jelas semuanya apa yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua, buat partisipan semua untuk memanfaatkan momen promo, momen kemudahan cara bayar yang sudah disampaikan oleh Pak Femri tadi. Baik, lebih lanjutnya lagi saya akan berbagi kegembiraan lagi nih, berbagi keceriaan lagi nih. Saya akan bagikan 2 door prize ya berupa voucher. Untuk mendapatkannya, saya akan memberikan 1 pertanyaan, Bapak Ibu cukup jawabnya lewat chat aja ya. Dan 1 pertanyaan lagi tentunya kita berikan kepada Pak Fembrianto. Mau bertanya apa nih sama konsumen Pak untuk door prize-nya nanti ya Pak ya? Oke, pertanyaan pertama dari saya, yaitu dari yang disampaikan Pak Fembrianto tadi, kalau yang ikutin dari sepanjang penjelasan Pak Fembrianto pasti tahu nih, berapakah DP minimal untuk pembelian rumah di Citra Garden BMW. Bapak Ibu bisa chat langsung nih. Jadi yang cepat nanti itu yang kita pilih sebagai pemenangnya. Itu pertanyaan dari saya tuh. 1. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Pak Fembrianto. Mau kasih hadiah ini Pak, kita Pak mau bagi-bagi Pak, teman dalam bentuk pertanyaan nih Pak. Silakan Pak Fembrianto mau bertanya apa Pak kepada para Bapak, Ibu dan partisipan kita pagi hari ini. Oke, Bapak sekalian, kayaknya tadi udah ditanyakan ya, fasilitas sudah, tipe sudah ya Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian pasti sudah pernah bertemu dengan sales kami, sudah pernah juga dijelaskan mungkin Bapak Ibu sekalian ya dengan cara bayar kami. Nah, boleh deh Bapak Ibu sekalian silahkan sebutkan 2 cara bayar yang ada di Citra Garden BMW ini. Ya, sambil menunggu keputusan dari admin nih yang sedang cek chat kita, tentunya kami mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Fembrianto, kepada 2 narasumber kita yaitu Pak Fembrianto dan Pak Bapak Hadi yang telah hadir memberikan materi pada kesempatan kali ini. Nah, sambil menunggu pemenangnya, coba kita lihat dulu apakah sudah ada keputusan pemenangnya. Ya, untuk pertanyaan yang pertama tadi, DP yang paling kecil untuk memiliki rumah di Citra Garden BMW dimenangkan oleh, wow, sangat detail sekali ya. Oke, ini ada jawaban dari yang sangat detail, dari 5% dicicil 1% selama 5 bulan. Itu jawaban dari Ibu Indri Romansyah. Selamat kepada Ibu Indri Romansyah. Nanti bisa ini ya Bu, bisa chat di kita, nanti tinggalin chatnya, nomor teleponnya, nanti dari tim kami akan segera menghubungi Ibu. Ya, untuk pertanyaan Pak Fembrianto tadi apa ya Pak? Tadi Pak pemenangnya siapa ya Pak? Bapak bisa lihat chat ya Pak? Bapak bisa pilih Pak pemenangnya. Sebentar Pak Samsul.
Ini saya lihat dulu. Ya, dipilih Pak, jangan salah pilih. Oke, Ibu Victoria Putri Maharania. Wah, Ibu Victoria lagi ya? Ibu Victoria tadi belum? Oh Victoria iya. belum? Ibu Victoria tadi udah ya? Victoria pertama. Udah? Ya? Iya, kita kasih kesempatan yang lain dulu kepada yang Tadi lain. Bu Victoria sudah ya? Ibu Victoria sudah hari ini dapat kenang-kenangan dari kita. Oke. Mungkin kepada Bapak Ibu partisipan yang lain nih. Pak Fembri. Oke, mungkin dilanjut dulu Pak. Sorry, ini. Kalau Pak Ade Irawan? Oke Pak, selamat kepada Pak Ade Irawan. Terima kasih Pak Fembri yang sudah mengumumkan pemenangnya. Jadi kita sudah mengumumkan 4 orang pemenang voucher ya pada pagi hari ini. Tinggal ada satu lagi nih. Nah, satu lagi ini kita sudah pilih juga dan dari para partisipan Bapak Ibu yang setia dari awal menemani kita, yang setia terus mengikuti acara kita, yaitu kepada Bapak Diki. Bapak Diki. Selamat ya kepada Pak Diki dan 5 voucher pada pagi hari ini sudah keluar dan tapi jangan khawatir, kita ada 5 voucher lagi untuk minggu depan tapi ya pada Bapak Ibu para partisipan semuanya acara online talk show kita ini terus berkelanjutan setiap hari Sabtu di jam yang sama yaitu jam 10 dengan topik dan tema yang berbeda-beda. Nantikan acara talk show online kita ini pada minggu depan di jam yang sama dan hari yang sama dengan topik yang berbeda. Mungkin dari salah satu dari topik kita ini yang sangat ditunggu-tunggu. Baik Bapak Ibu, saya rasa pembicaraan kita hari ini sangat menarik. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada pertanyaan ataupun yang kurang berkenan, yang pertanyaan yang belum terjawab, karena saya rasa kalau kita jawab semuanya terkait berhubungan dengan waktu yang terbatas. Dan jangan khawatir, minggu depan masih ada lagi kita dengan acara yang serupa ya, dengan tema yang berbeda. Oke, jadi saya rasa pembicaraan kita hari ini sangat menarik. Jadi tambah tahu apa itu konsep rumah minimalis, juga promo-promo apa aja yang ada di Citra Garden BMW, beserta dengan update dan progres yang sekarang terus berinovasi. Jadi Citra Garden BMW ini tiada henti, terus aja inovasinya ada aja, fasilitasnya muncul, tipe-tipe baru yang sesuai dengan demand yang ada di pasar yang coba kita supply kepada semua masyarakat masyarakat Cilegon dan Serang. Oke, untuk lebih lanjut tentang Citra Garden BMW, Bapak Ibu para partisipan semua bisa menghubungi nomor 0254 849 2999. Atau kita juga punya WA hotline di 0819 9849 2999. Jadi bagi Bapak Ibu semua, partisipan semuanya, ada komen ataupun ya tentunya kalau yang mau pesan rumah juga boleh Pak. Jadi bisa juga mengunjungi website kami di www.citragarden.com atau ada FB Citra Garden BMW dan IG Citra Garden BMW, Citra Garden _BMW. Baik, saya ucapkan terima kasih buat Bapak, Ibu, partisipan semua, serta para sahabat properti dan customer setia semua yang sudah join. Minggu depan di hari dan jam yang sama kita akan bahas topik yang berbeda. Akhir kata,
Saya Muhammad Samsul Bahrianto, kami dari Citra Garden BME mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam properti, sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam. Terima kasih semua Bapak Ibu sekalian.